Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa, 16 Desember. Judulnya, Batasan yang Jelas. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 23 ayat 14. Insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Semuanya telah digenapi bagimu. Amin. Dengan menggunakan kata-kata yang sama yang ditujukan kepadanya di awal dalam Yosua 1 ayat 7 dan 8, Yosua menyatakan bahwa tugas yang ada di depan Israel bukanlah tugas yang bersifat militer. Tugas itu bersifat rohani. Tugas ini berkaitan dengan ketaatan kepada kehendak Allah yang dinyatakan dalam Taurat. Dalam Yosua 23 ayat 6-8, ayat 12 dan 13, Yosua mengambil posisi yang begitu tegas dalam hal hubungan Israel dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Bahaya yang dihadapi Israel bukanlah ancaman permusuhan dari negara-negara yang tersisa, melainkan risiko persahabatan mereka. Senjata mereka mungkin tidak mewakili tantangan apapun bagi Israel. Namun, ideologi dan nilai-nilai mereka atau nilai-nilai tandingan dapat terbukti lebih berbahaya daripada kekuatan militer apapun. Yosua menarik perhatian para pemimpin pada fakta penting bahwa konflik tergenting yang mereka hadapi adalah konflik rohani. Oleh karena itu, Israel harus mempertahankan identitasnya yang unik. Larangan untuk memanggil nama dewa, bersumpah dengan nama itu, dan melayani atau membungkuk pada dewa itu, semuanya berkaitan dengan penyembahan berhala. Di timur dekat kuno, nama dewa mewakili kehadiran dan kekuatannya. Memanggil atau menyebut nama dewa-dewa asing dalam sapaan sehari-hari atau dalam transaksi bisnis berarti mengakui otoritas mereka dan membuat orang Israel untuk mencari kekuatan mereka pada saat dibutuhkan. Hakim-Hakim 2 ayat 1-3 dan 11-13. Bahaya dari perkawinan campur dengan orang Kanaan yang tersisa adalah hilangnya kemurnian rohani Israel. Maksud dari peringatan Yosua bukanlah untuk mempromosikan kemurnian ras atau etnis, melainkan untuk menghindari penyembahan berhala yang dapat menyebabkan keruntuhan rohani Israel. Kasus Salomo adalah contoh dramatis dari konsekuensi rohani atau akibat rohani yang menyedihkan dari pernikahan campur. 1 Raja-Raja 3 ayat 1, 1 Raja-Raja 11 ayat 1-8. Dalam Perjanjian Baru, orang-orang Kristen secara terbuka diperingatkan untuk tidak mencari hubungan pernikahan dengan orang yang tidak beriman. 2 Korintus 6 ayat 14. Meskipun dalam kasus pernikahan yang sudah ada, Paulus tidak menyarankan perceraian dengan pasangan yang tidak seiman, tetapi memanggil mereka untuk menjalani kehidupan Kristen yang patut diteladani, dengan harapan dapat memenangkan pasangan tersebut untuk Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 12-16. Peringatan Yosua terhadap pergaulan yang berbahaya mengarah pada pertanyaan tentang hubungan orang Kristen dengan dunia. Renungkan bagaimana kita dapat menemukan hubungan yang seimbang dengan masyarakat di sekitar kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi,
semuanya terpenuhi. Bagi sahabat yang perlu kelanjutan pelayanan audio ini, dapatkan juga di channel ARA, di Spotify Creator, dan FB. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari 1 Samuel pasal 8. Tuhan memberkati kita semua.